teman-teman, apa kabar kalian? Nama aku Ellen, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Di video kali ini nih teman-teman, kalau kalian yang sudah ngikutin aku dari awal sampai dengan sekarang, kalian pasti sudah tahu dong dan udah nonton video aku waktu pertama kali aku divonis oleh dokter menderita penyakit TBC payudara. Yang belum nonton, kalian boleh tonton videonya di sini. Nah, selanjutnya aku bercerita juga tentang bagaimana pengobatanku sampai aku harus mengkonsumsi obat merah. Dari cerita aku tentang efek-efek samping yang aku rasakan pada saat aku mengkonsumsi obat TBC merah itu, di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sama-sama menderita TBC. Mereka banyak yang bertanya sebenarnya TBC itu apa dan bagaimana. Nah, di video kali ini aku udah mempelajari beberapa yang aku bisa jelasin ke teman-teman apa itu sebenarnya penyakit TBC. Jadi buat kalian teman-teman yang tidak TBC maupun yang saat ini sedang menjalani program pengobatan TBC, kalian harus tahu dan wajib nonton video ini. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dulu. Dan buat kalian yang baru di channel YouTube aku ini, kalian subscribe dulu. Nih ada tombolnya di sini. Jangan lupa juga tombol loncengnya diklik supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, kita lanjut videonya. Oke, sebelumnya aku minta maaf banget aku harus pakai baju tidur karena ini memang video ini aku buat di malam. Nah guys, aku mau cerita dulu tentang perkembangan TBC yang aku rasakan. Oke, TBC yang aku rasakan sekarang itu udah masuki bulan kelima. Aku udah masuk bulan kelima dan aku nggak mengkonsumsi obat yang warna merah lagi. Kenapa? Karena aku udah masuk di pengobatan lanjutan. Tahap pengobatan lanjutan itu cuman ada 2 antibiotik dijadikan satu di dalam satu obat. Nah, kalau yang pertama itu aku minumnya kan 4 antibiotik yang warnanya merah. Ini aku udah minum obat yang warna kuning ini. Obat yang warna kuning ini adalah perpaduan atau gabungan antara rimpavicin 150 mg dengan isoniazid 150 gram. Nih, penting banget juga buat kalian yang nggak pernah tahu apa itu penyakit TBC. Dengarkan aku baik-baik ya, walaupun Ogut bukan dokter, tapi aku udah membaca beberapa jurnal-jurnal dan semuanya tuh pada kompak gitu yang menyebutkan bahwa tuberkulosis atau TBC itu adalah suatu penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Garis bawahi di situ yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tuberkulosis itu dari virus, itu kalian salah besar. Aku bilang salah besar. Kenapa? Karena tuberkulosis adalah infeksi atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis atau yang disingkat dengan MTB. Kalian harus bisa bedain antara virus dan bakteri. Oke, itu sangat berbeda sekali. Nih, aku mau kasih tahu ke kalian ya, sebelum kita memandang negatif para penderita TBC, kalian harus tahu dulu bagaimana karakteristik dari bakteri tuberkulosis ini. Bakteri tuberkulosis ini atau bakteri TBC ini sifatnya, yang pertama, bakteri MTB ini mampu bertahan hidup di suhu yang rendah antara 4 sampai dengan 70 derajat Celcius dalam waktu yang lama. Terus karakteristik yang kedua adalah bakteri MTB ini kalau terpapar oleh sinar ultraviolet langsung, bakteri ini akan mati dalam hitungan menit. Tahu kan ultraviolet itu berasal dari mana? Ya dari sinar matahari gitu ya. Nah, karakteristik yang ketiga adalah udara ruangan yang udaranya sejuk gitu ya, itu mampu membunuh bakteri MTB ini. Jadi artinya bakteri MTB ini sifatnya jorok gitu ya. Dia kalau udara segar itu dia nggak suka gitu teman-teman ya. Karakteristik yang selanjutnya, yang keempat ya, bakteri MTB ini kalau masuk ke dalam dahak kita atau dia berada di dalam dahak kita, itu dia memiliki waktu seminggu untuk mati. Asalkan kondisi dahak kita itu bersuhu 30 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bakteri ini bertahan di udara, artinya bukan dia punya sayap gitu ya, karena bentuknya aja seperti ini, tapi karena dia tuh tertiup angin, akhirnya dia pergi kemana gitu ya. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh orang-orang yang mungkin kondisinya kurang fit pada saat itu. Apakah
bakteri MTB ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita akan bereaksi? Kalau bakteri MTB ini teman-teman masuk ke dalam tubuh seseorang, dia belum tentu bereaksi. Iya, ketika bakteri MTB itu masuk ke dalam tubuh manusia, ada beberapa kemungkinan dia masuk ke dalam tubuh manusia dan dia tidur di dalam tubuh manusia itu. Dia tidur, entah itu dia tidurnya di payudara seperti aku, atau dia tidurnya di tulang, atau dia tidurnya itu di kelenjar. Nah, pada saat tubuh kita itu atau tubuh si manusia itu sistem imunnya lemah, bisa di situ dia bereaksi. Ya contohnya aja teman-teman yang menderita penyakit paru, berarti MTB-nya tuh sebenarnya mungkin sudah pernah ada, tapi karena kondisi kita manusia pada saat itu lagi lemah, ya dia bisa bereaksi. Bereaksinya dengan apa? Macam-macam nih teman-teman. Ada yang menimbulkan batuk, ada juga yang menimbulkan benjolan-benjolan. Nah, bakteri MTB yang tidur di dalam badan kita itu disebut dengan TBC laten. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu tuberkulosis, dan teman-teman juga sudah tahu bagaimana karakteristik dari tuberkulosis itu. Nanti di video selanjutnya juga aku masih bakal bikin video masih lanjutan tentang TBC ini, oke? Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalian boleh share video ini ke sosial media yang kalian punya. Siapa tahu juga ada beberapa teman-teman kalian yang saat ini sedang menderita TBC dan tidak tahu apa itu TBC. Kalian boleh cerita lewat video ini, dan aku minta like-nya ya kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga kalian subscribe dan kalian komen di bawah. Kita berteman juga nih teman-teman. Jangan lupa follow aku di Instagram aku di Elendia Sirait. Elendia pamit, terima kasih, bye-bye. Sehat selalu ya.